Jika kita mendengar kata khilafah, maka orang langsung akan mengasumsikannya dengan gerakan Hizbut Tahrir, yang akhirnya membuat banyak orang yang anti dengan khilafah, dan itu adalah fakta. Bahkan khilafah dilarang oleh negara. Dari mana ide khilafah itu muncul? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah." Al-Baqarah ayat 30. Jadi ide khalifah itu sendiri adalah berasal dari Allah. Lantas kenapa banyak muslim yang anti dengan khilafah, padahal jelas-jelas sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika anti dengan khilafah, sama saja dengan menentang prinsip dasar Allah dalam menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, yang Allah sebutkan adalah fungsinya, yaitu sebagai khalifah yang bertugas menjalankan khilafah. Kebanyakan orang hanya terikat pada istilah kata dan tak memahami makna. Apabila sudah membahas khilafah, langsung menjadi paranoid. Jika anti khilafah versi HTI, itu tak jadi masalah. Tapi jika Anda anti dengan khilafah, itu sama halnya dengan anti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafah merupakan pelaksanaan perintah Allah untuk mengelola bumi ini, dan khalifah adalah orangnya, artinya orang yang mewakili Allah dalam mengelola bumi. Khalifah juga bisa berarti orang, masyarakat, kelompok atau negara yang berdiri dan berjalan di belakang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari mengikuti adalah bentuk dari kepatuhan, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks pribadi, manusia adalah khalifah bagi dirinya sendiri. Dalam keluarga, suami adalah khalifah bagi rumah tangganya. Dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemimpin adalah khalifah bagi masyarakatnya. Dan khilafah merupakan landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yaitu kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudahkah kita menerapkan kepatuhan itu, baik dalam pribadi, masyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara? Jika diibaratkan, khilafah itu merupakan sebuah benih yang apabila tumbuh, terserah khalifahnya mau dibawa kemana. Apakah republik, kerajaan, kesultanan, atau komunitas kecil pun tak jadi masalah, sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Konsep khilafah merupakan konsep Allah yang tertulis dalam Al-Quran, sebagai kitab suci agama Islam. Islam sendiri berarti tunduk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk pada aturan Allah sebagai yang tertinggi, seperti sila paling atas dalam Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Tunduk kepada Allah juga berarti penyerahan diri kepada Allah sebagai Al-Malik. Sebagian orang menafsirkan Al-Malik sebagai raja, tapi yang dimaksud di sini adalah dari segi terminologi politik, yaitu Al-Malik sebagai penguasa atau yang berkuasa. Kekuasaan hanyalah milik Allah. Dan untuk tunduk kepada Allah dalam Islam adalah tunduk kepada Allah sebagai penguasa, sang pemilik kekuasaan, bukan tunduk kepada yang selain Allah. Tunduk kepada Allah berarti juga tunduk kepadanya sebagai Al-Akbar. Al-Akbar yang dimaksud adalah yang memiliki otoritas tertinggi. Jika seorang muslim tunduk kepada otoritas tinggi selain Allah, berarti dia tidak termasuk tunduk kepada Allah sebagai Al-Akbar. Islam juga tunduk kepada Allah sebagai Al-Hakam, yang berarti sang pemberi hukum, atau yang menetapkan hukum. Bukan hanya memberikan hukum saja, akan tetapi hukum Allah adalah hukum yang tertinggi. Jadi ketika Allah menetapkan hukum haram, maka haruslah ditetapkan sebagai haram. Dan jika Allah menetapkan halal, maka harus ditetapkan sebagai halal. Artinya tidak melegalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya. Akan tetapi sekarang banyak manusia yang menjadi Tuhan. Apa yang Allah haramkan, mereka menghalalkan dan melegalkannya dalam undang-undang yang mereka terapkan. Jika ada orang yang mengaku bahwa dia memiliki otoritas dan hukum tertinggi, maka sama saja menentang Allah sebagai Al-Hakam. Sama halnya seperti Fir'aun yang mengatakan, "Hukumku adalah hukum yang tertinggi di Mesir." Maka Fir'aun menentang Allah sebagai Al-Hakam. Jadi khalifah merupakan kepribadian yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Malik, Al-Akbar, dan Al-Hakam. Kebanyakan orang, jika membahas tentang khilafah, langsung diidentikan dengan HTI, hingga mengakibatkan kesalahan persepsi dengan istilah kata khilafah. Pancasila juga merupakan bentuk dari khilafah, tapi kebanyakan kita tidak ada yang menjalankan Pancasila, melainkan justru mengkhianati Pancasila. Sistem demokrasi yang diajarkan oleh Barat itu juga bertolak belakang dengan Pancasila. Mereka tahu bahwa ideologi Pancasila ini, apabila diterapkan, bisa mengancam rencana-rencana mereka. Hanya Indonesia negara di dunia ini yang memiliki Pancasila, dengan 5 dasarnya yang apabila tercapai, bisa menghancurkan mereka, karena itu merupakan bagian dari khilafah yang mereka takuti. Oleh sebab itu, mereka melakukan siasat untuk melemahkan Pancasila,
bahkan untuk menghapuskan Pancasila dari Indonesia. Mereka melakukan bermacam tipu daya untuk mengelabui kita agar Pancasila hilang dari Indonesia. Seperti saat mereka menghapuskan khilafah yang bisa menjadikannya menguasai dunia pada masa Kesultanan Turki Ottoman. Maka mereka pun menghilangkan khilafah itu dari Turki Ottoman dan kemudian menjadikannya sebagai negara republik sekuler. Itulah siasat Dajjal dan Ya'juj Ma'juj dalam melakukan tipu daya, memanipulasi kata khilafah dari makna yang sebenarnya dan menggantikannya dengan asumsi untuk menentang Pancasila. Sama halnya ketika mereka memanipulasi istilah kata Islam yang mereka identikkan dengan teroris. Itu memang tujuan mereka, menciptakan kebohongan dan pencucian otak melalui media-media mainstream yang mereka punya, memfitnah khilafah agar Anda anti dengan khilafah yang Allah tetapkan, seperti mereka memfitnah Islam agar dunia membencinya sebagai penjahat teroris. Mereka memang ahlinya dalam melakukan itu semua, dan semua nabi telah memperingatkan umatnya akan fitnah yang mereka lakukan. Fitnah terbesar sepanjang kehidupan manusia, fitnah Dajjal.